Chapter 395, buat rencana strategis dan menangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Li Zun tidak dibawa masuk ke kota, tetapi menuju ke kamp militer di kejauhan. Tampaknya tidak ada kesempatan untuk masuk ke kota. Dia masih ingin melihat pemandangan di dalam. Li Zun melirik kota Beacon yang perlahan-lahan memudar ke senja hari, dan diam-diam merasa sedih. Namun, krisis yang mendesak harus diselesaikan terlebih dahulu. Tidak disangka, ketiga kroni Raja Zhenbei ini sangat bermusuhan padanya. Lin Qing masih bisa memamerkan dan memanggilnya pangeran. Adapun kedua letnan jenderal lainnya itu, dengan hidung mereka terangkat ke atas, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia tidak ingat bahwa dia telah menyakiti Raja Zhenbei. Tidak seharusnya ada dendam terhadap orang-orang ini. Pangeran Jing ini benar-benar tidak semudah itu. Mengapa dia tidak marah sama sekali setelah dibuli oleh dirinya sendiri? Sebaliknya, dia bertindak seperti orang yang ceria, mampu tersenyum dan menulis puisi untuk dirinya sendiri. Apa jenis orang ini? Hati Lin Qing sedikit mengerut. Namun, tiba-tiba Lin Qing menjadi penasaran dan ingin melihat apakah Li Zun ini bisa menulis puisi dalam 7 langkah seperti yang dikabarkan. Setelah memikirkannya, dia tersenyum dan berkata, lalu ingin berterima kasih kepada Pangeran Jing atas hadiah puisi yang sangat bagus. Apa sih? Itu hanya puisi kecil, tidak layak disebutkan, tapi akan bagus untuk memuaskan penasihat militer Lin. Li Zun tersenyum, ia mengangguk murah hati, kemudian menggelengkan lengan bajunya, dan belenggu di tangannya berdenting. Li Zun melantunkan dengan perlahan. Orang-orang di kota itu seperti jade, dan tuan muda tak tertandingi di dunia. Kalimat aslinya terbalik, tapi tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Li Zun berencana untuk membuat puisi yang penuh dengan gaya kuat untuk pria ini, dan tidak peduli tentang berima atau apapun. Saat kata-kata Li Zun keluar, tubuh Lin Qing tiba-tiba gemetar. Ruyu Wushuang. Dia perlahan-lahan memalingkan kepalanya dan memandang Li Zun dengan terkejut. Dia agak terkejut saat melihat wajah Li Zun yang lebih adil dan tampan daripada miliknya sendiri. Apakah Anda yakin puisi ini tidak menggambarkan diri Anda sendiri? Namun, memang dia adalah seorang pria dengan bakat puisi yang tak tertandingi, dan dia langsung mengucapkan kalimat yang luar biasa begitu membuka mulutnya. Memang, Ayuan dari belakang juga terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak tahu banyak tentang puisi, tapi dia merasa bahwa kalimat ini sangat indah. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Li Zun. Bukankah Li Zun sebagus seperti jade, tak tertandingi di dunia? Li Zun berhenti sejenak dan melanjutkan, rencanakan strategi dan menangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Orang-orang di kota itu seperti jade, dan tuan muda tak tertandingi di dunia. Rencanakan strategi dan menangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Pada bagian pertama, ditulis bahwa dia tampan dan ganteng, dan pada bagian kedua, langsung ditulis bahwa dia luar biasa dan kuat. Duduk di tenda militer, dia bisa memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Jika dua kalimat pertama hanya bisa dengan susah payah memuji Lin Qing, maka dua kalimat terakhir benar-benar mengatakan bahwa keterampilan militernya tak tertandingi dan dia memiliki keterampilan merencanakan strategi yang hebat. Lin Qing terdiam sejenak, matanya menyipit, dia merasa begitu luar biasa. Rencanakan strategi dan menangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Bagus. Bukankah ini persis apa yang dia tulis? Apa yang paling dia banggakan adalah seni perang, yang memimpin pasukan dalam pertempuran. Meskipun kalimat ini terlalu berlebihan dan dia jauh dari begitu kuat, bukankah itu pujian terbesar untuk dirinya? Lin Qing begitu bersemangat sehingga berhenti dan terdiam di tempat. Dua pengawal dengan pedang dan ayuan juga terlihat terkejut. Bait-bait berikutnya secara instan meningkatkan bakat militer Lin Qing ke ketinggian yang menakutkan. Hanya dengan duduk di tenda militer bisa memenangkan kemenangan telak ribuan mil jauhnya. Ini ditulis seperti seorang penasihat militer, tapi begitu kuat. Betapa hebatnya seorang ahli strategi. Yang lebih hebat lagi adalah bahwa di tenda militer, Anda juga bisa mengalahkan militer ribuan mil jauhnya. Li Zun melihat gerakan Lin Qing dan segera berkata, puisi Li ini disebut bertemu master tak tertandingi Lin Qing di kota Beacon. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lin Qing segera berseru, dan cepat berbalik untuk membantu Li Liya, katanya. Ayo, ayo, cepat lepas belenggu pangeran. Saya benar-benar merasa layak untuk diturunkan.
Saya ingin membicarakan bisnis pada saat ini. Mohon dimaafkan. Saya tidak berani, penasihat militer serius. Li Zun tersenyum, tetapi segera mengulurkan tangan dan meminta kedua pengawal untuk melepas belenggu. Sialan, saya dipaksa untuk merayu Anda. Tunggu, ketika saya berbalik, Anda akan merayu saya ribuan kali. Yuan melihat adegan ini dengan kaget. Tidak disangka, Li Zun akan segera mengetahui sifat Lin Qing dan kemudian meyakinkannya dengan sebuah puisi. Ini luar biasa. Sulit dipercaya bagaimana sikap Lin Qing berubah drastis sebelum dan sesudahnya. Lin Qing berkata, "Baiklah, Tuan Yang Mulia," kata, "tak tertandingi, terlalu berlebihan. Bagaimana menurutmu jika aku mengubah nama puisi itu untukmu? Aku punya sebuah puisi dengan nama, tak tertandingi, dalam hatiku. Bagaimana jika aku bertemu dengan Panglima di masa depan? Masihkah menjadi penasihat militer yang tak terkalahkan? Jika saya mengklaim tak terkalahkan di depan Panglima Zhenbei, apakah itu bukan berarti saya sengaja mencari masalah?" Petik 2. Li Zun segera berkata, "Baiklah, penasihat militer silakan." Petik 2. Lin Qing memikirkan sebentar dan berkata, "Mari kita sebut pertemuan itu, Kota Fenghuo bertemu penasihat militer Lin. Biarkan saja sederhana dan tidak perlu terlalu rumit." Petik 2. Ah, bagus sekali, tidak sombong dan tidak rendah diri. Aku sangat mengagumimu. Li Zun memuji dengan cepat. Yuan di belakangnya tercengang melihat apa yang dia lihat. Li Zun yang awalnya tampak seperti seorang tahanan, sekarang dengan kecerdasan dan kejelian langsung meraih hati Lin Qing dengan sebuah puisi. Itu menunjukkan bahwa kadang-kadang kecerdasan dan diplomasi lebih kuat daripada kekerasan. Lin Qing dan Li Zun, dua orang dengan latar belakang dan posisi yang sangat berbeda, menemukan kedekatan di antara kecakapan mereka masing-masing. Itu adalah contoh nyata dari kekuatan diplomasi dan kecerdasan dalam mengelola hubungan antar manusia. Pertemuan itu menandai awal dari kerjasama yang tidak terduga antara mereka, dan mungkin juga awal dari persahabatan yang mendalam. Dengan hati yang lebih ringan, Li Zun dan Lin Qing akhirnya masuk ke dalam kota bersama-sama, sementara Yuan mengikuti di belakang mereka dengan pikiran yang penuh tanda tanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan mereka. Chapter 396 Tahu dikirim dari ibu kota. Tidak disangka, Li Zun, yang selalu bangga, bisa begitu fleksibel dan luwes. Dia adalah seorang pangeran. Meskipun dia dihukum dan diasingkan ke tentara, dia masih keturunan bangsawan. Sekarang dia merayu orang lain. Yuan merasa terkejut dan sedikit sedih pada saat yang sama. Jika Yang Mulia mengetahuinya, saya takut dia akan sangat sedih. Yang Mulia Pangeran pasti sangat lelah dari perjalanan, mengapa tidak saya menjadi tuan rumah dan pergi ke kota untuk menghilangkan debu dan kelelahan Anda? Lin Qing langsung mengusulkan. Komandan begitu sopan. Petik 2. Li Zun berkata dengan senyum, tanpa menolak sama sekali, dan segera berkata, "Saya sangat senang dengan undangan penasihat militer Lin." Petik 2. Lin Qing terdiam sejenak, seharusnya dia tidak sopan dengannya terlebih dahulu, kemudian bersikeras untuk mengundangnya, dan kemudian memanfaatkan situasi. Apakah dia langsung setuju? Mengapa dia setuju begitu cepat? Tidak memberikan Lin Qing kesempatan untuk memamerkan kemurahan hatinya. Yuan, ayo pergi." Li Zun segera memanggil Yuan dari belakang. Bercanda, siapa yang tidak suka makanan dan minuman gratis? Jika Lin Qing ingin memperlakukannya dengan baik, mengapa harus sungkan? Dia, Li Zun, tidak pernah sungkan untuk hal seperti ini. Yang Mulia, silakan, gadis pengawal juga silakan. Lin Qing segera memimpin jalan, berbalik dan berjalan ke arah gerbang kota. Baru kemudian dia melihat Yuan yang mengikuti di belakang Li Zun. Pihak lain mengenakan jubah hijau, yang merupakan pelayanan seorang pelayan. Dia memiliki penampilan yang adil dan sedikit bercahaya. Dia tidak bisa dikatakan cantik, tapi cukup cantik juga. Dia bisa disebut sebagai kecantikan generasi sebelumnya di wilayah utara ini. Baiklah, dia seharusnya seorang praktisi bela diri, langkahnya sangat ringan dan lincah. Lin Qing mendengar bahwa praktisi bela diri kebanyakannya berjalan di atas jari kaki mereka. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi sepertinya 80% benar. Lin Qing segera mengirim seorang pengawal di sekelilingnya dan berkata, "Pergilah ke menara Lin Yue dengan cepat dan katakan pada kepala toko untuk menyiapkan makanan dan anggur di atas meja."
Petik 2. Iya, petik 2. Pengawal itu segera berlari menuju kota dengan cepat. Lin Qing tersenyum cepat dan berkata, Yang Mulia, Menara Lin Yue ini salah satu restoran terbaik kami. Koki di sana berasal dari ibu kota dan pandai memasak masakan otentik negara kita. Petik 2. Li Zun segera berkata, itu bagus. Itu bagus sekali. Komandan Lin adalah orang yang sangat murah hati. Saya ingin berterima kasih kepada Komandan Lin terlebih dahulu. Petik 2. Yang Mulia, silakan. Lin Qing merasa puas. Harus diakui bahwa Pangeran Jing ini tidak hanya menulis puisi yang bagus, tapi juga berbicara sangat baik, seperti seorang sarjana. Lin Qing tiba-tiba merasa sedikit malu ketika dia memikirkan bagaimana dia memberikan pukulan pada Li Zun begitu dia tiba. Kelompok itu melewati gerbang kota dan berhasil masuk ke dalam kota. Pada saat ini, ada sedikit pejalan kaki di jalanan kota, dan para penjual di pinggir jalan juga menutup tenda mereka. Li Zun tahu bahwa ini karena larangan malam akan segera dimulai. Begitu mencapai seperempat malam bagian pertama, larangan malam akan dimulai. Tidak ada yang diizinkan berkeliaran di jalan tanpa perintah khusus atau tanpa patroli. Larangan malam di sini bahkan lebih ketat daripada di ibu kota. Lagi pula, ini adalah pusat militer, dan ini adalah tempat yang campur aduk. Semua jenis orang berkumpul di sini. Sangat kacau, dan sulit untuk dikelola jika tidak ketat. Yang Mulia, ini adalah Lin Yue, silakan masuk dengan cepat. Lin Qing menunjuk ke sebuah restoran di depannya. Penasihat militer, silakan. Li Zun berkata. Ayuan terlihat canggung dari belakang. Keduanya memberi pujian dan memuji satu sama lain begitu sembarangan. Setelah masuk ke Lin Yue Tower, pemilik toko di dalam dengan cepat menyambut mereka secara pribadi dan memimpin mereka ke lantai 2, di mana meja anggur dan makanan telah disiapkan. Lin Qing adalah sosok besar di kota Fenghuo. Siapa yang berani menyinggungnya dengan mudah? Hanya bisa dipersilakan dengan baik. Tempat duduknya di koridor, angin sepoi-sepoi berhembus, dan jalanan kota Fenghuo perlahan memasuki malam, dan mereka langsung masuk ke dalam pandangan, yang terlihat sangat kosong dan spektakuler. Ini adalah tempat yang bagus untuk melihat pemandangan kota. Yang Mulia, silakan. Petik 2. Lin Qing segera dengan sopan meminta Li Zun untuk duduk, lalu meminta Ayuan untuk duduk. Akhirnya, dia duduk dan dengan cepat menunjuk ke hidangan di meja dan memperkenalkannya satu persatu. Setelah beberapa hari hanya makan makanan kering, Li Zun tentu saja merasakan kelezatan yang luar biasa. Keterampilan memasak Lin Yue sungguh luar biasa. Tuan-tuan, ini adalah tahu yang dikirim dari tahu Zhaoji di ibu kota. Kami memberikannya secara gratis kepada kalian. Saya harap kalian akan merawat saya baik-baik di masa depan. Petik 2. Pemilik toko tidak akan melewatkan kesempatan untuk membangun hubungan, terutama dengan Lin Qing. Banyak langkah di kota ini diinspirasi dan dikelola olehnya. Hal ini bagus bagi orang-orang untuk mengingatnya. Tahu. Mata Lin Qing langsung berbinar ketika melihat mangkuk tahu. Dia tersenyum dan mengangguk cepat. Setelah mengusir pihak lain, dia berkata kepada Li Zun dan Ayuan. Yang Mulia, Anda berdua seharusnya sering menikmati tahu ini di ibu kota, tetapi di utara, ini adalah barang langka. Saya tidak bisa makan ini bahkan sekali dalam 10 hari. Petik 2. Li Zun dan Ayuan tentu saja terkejut melihat tahu ini. Biaya pengiriman tahu dari ibu kota tidak murah. Dan ini bukan lagi tahu segar, itu pasti telah dikirim beku, setidaknya 3 hari yang lalu. Li Zun sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia melihat tahu yang dikirim dari ibu kota ke kota perbatasan. Meskipun dia tahu bahwa mereka memiliki saluran perdagangan yang kuat, dia tidak berpikir mereka akan mengirimkan tahu segar ke perbatasan. Dia merasa terharu dengan kebaikan hati Lin Qing, dan pikirannya melihat Ayuan, yang sekarang dengan semangat melihat tahu. Terima kasih, penasihat militer Lin. Kami akan menikmatinya dengan baik, ucap Li Zun dengan penuh hormat. Ayuan juga menambahkan dengan senyum, terima kasih, penasihat militer Lin. Kami sangat berterima kasih atas keramahan Anda. Petik 2. Lin Qing tersenyum rendah. Dia merasa senang bisa menyenangkan mereka dengan sesuatu yang sederhana seperti tahu. Mereka bertiga kemudian menikmati hidangan yang lezat sambil bercakap-cakap santai, menikmati suasana malam yang tenang dari koridor terbuka. Di sana, di bawah cahaya bulan, mereka berbicara tentang banyak hal,
mulai dari rencana masa depan mereka hingga cerita-cerita tentang perjalanan mereka. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, malam telah larut. Akhirnya, mereka berpisah dengan saling memberikan salam dan senyum, dengan harapan untuk bertemu lagi di lain waktu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Qing dan keluar dari Lin Yue Tower, Li Zun dan A Yuan kembali ke penginapan mereka, hati mereka penuh dengan kesan yang hangat dari malam itu. Meskipun tidak pernah diharapkan, malam yang dihabiskan di kota Fenghuo atau Beacon City membawa mereka tidak hanya kenangan indah, tetapi juga hubungan baru yang terjalin dengan Lin Qing, penasihat militer yang cerdas dan murah hati. Malam itu, ketika mereka kembali ke penginapan, Li Zun merenungkan hari yang telah berlalu. Dia merasa terkesan dengan keramahan dan kebijaksanaan Lin Qing, serta sikap sopan dan santun A Yuan. A Yuan juga merasa bersemangat setelah malam yang menyenangkan bersama Lin Qing dan Li Zun. Dia menyadari bahwa meskipun mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka masih bisa menemukan kesenangan dan kehangatan dalam interaksi mereka. Sementara itu, Lin Qing duduk sendirian di kamarnya, merenungkan pertemuan mereka dengan Li Zun dan A Yuan. Dia merasa senang bisa bertemu dengan mereka dan berbagi momen yang menyenangkan. Meskipun mereka berada di pihak yang berlawanan, Lin Qing merasa bahwa mereka bisa menjadi sekutu yang kuat di masa depan. Mereka semua tertidur dengan pikiran yang penuh dengan harapan dan keinginan untuk masa depan yang lebih baik. Esok paginya, mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Dengan semangat yang baru ditemukan dan persahabatan yang baru terjalin, mereka siap menghadapi semua tantangan yang mungkin ada di depan mereka. Dengan langkah yang mantap dan hati yang teguh, mereka melanjutkan perjalanan mereka, tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dalam petualangan mereka.